Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kabupaten Lingga, CGP Angkatan 10 akan melakukan praktek coaching dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Bibit Sulasto sebagai observer. Saya Amalia sebagai coach. Saya Megawati sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Amalia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ibu sehat juga. Hari ini Ibu mau coaching ya? Iya Bu, iya Pak, hari ini saya mau coaching. Tadi dihubungi sama Bu Megawati, katanya dia mau cerita sama saya ada masalah, tapi saya belum tanya masalahnya apa. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, Ibu kan sebagai coach ya, berarti. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya pastikan. Apakah Ibu sudah menguasai lah sebagai coach ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta? Iya. Baik, alur tirta ini adalah apa aja Bu? Yang pertama Ada tujuan awal Pak, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. baik, benar Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana ini Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu nantinya? Nanti saya akan sesuaikan dengan kata kunci. Baik. Kemudian respon dari pertanyaan coach bagaimana itu Bu? Nanti sesuai dengan jawaban dari coach itu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Baik. Nah, setelah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan untuk memaksimalkan potensi. Selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, saat Ibu melakukan coaching kepada Ibu Megawati, itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini itu apa Bu? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan terbuka. Baik, kompetensi yang mana ini Bu? Yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Baik. Kemudian indikator yang mana nih Bu? Yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nantinya dengan Ibu Megawati? Saya berharap Pak ya, nantinya setelah coaching, Ibu Megawati nanti sebagai coach dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, kemudian menemukan solusinya dalam ketika dia menghadapi permasalahan, sehingga dia dapat menentukan langkah-langkah permasalahannya itu, solusinya itu secara mandiri. Baik Bu, saya yakin Ibu sebagai coach sudah benar-benar menguasai alur tirta, dan nantinya Ibu sebagai coach pastinya mendengarkan dengan rasa Bu ya, dari awal coaching menjelaskan permasalahannya, dan harapan saya Bu semoga berhasil nantinya dan Ibu Megawati dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu, saya ucapkan sudah bersedia saya lakukan wawancara secara singkat sebelum Ibu melakukan observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mega, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya Bu ya. Saya berterima kasih karena Ibu sudah memilih saya sebagai coach Ibu ya, sebagai coach Ibu.
Saya dengar-dengar Ibu mau cerita ya Bu ya, mau berbagi masalah apa dengan saya Bu? Oh, ya Bu, saya ada permasalahan yang ingin saya ceritakan terkait kedisiplinan, terutama kehadiran rekan-rekan guru. Gini Bu ya, sekolah kami itu sekolahnya yang kalau untuk Singket Barat mungkin paling ujung, SD 014 dia paling ujung. Jarak tempuhnya itu kalau untuk daerah kota itu hampir 2 jam. Benar sih Bu, jauh, tetapi kita sebagai guru mungkin kita bisa membagi waktu sekitar berapa menit sih perjalanan kita menuju ke sekolah. Jadi kita bisa menyetel waktu pukul berapa kita bisa sampai di sekolah. Karena saya sangat kasihan Bu sama peserta didik di sekolah, karena rata-rata guru itu datangnya lambat karena rata-rata itu emang jauh. Emang jauh sih Bu, apalagi terkendala hujan itu emang tidak bisa hadir tepat waktu. Itu bisa kita toleransi karena cuaca. Tapi jika cuacanya bagus mungkin bisa hadir lebih cepat waktu, setidaknya walaupun molor paling 5 menit. Ini tidak bisa ditoleransi lagi Bu, udah molornya 30 menit. Tambah lagi saya juga mendengar keluhan-keluhan dari orang tua murid, itu sangat tidak enak didengarkan Bu. Itu Bu permasalahan saya ingin sekali mengatasi lah masalah itu, makanya saya berbagi cerita pada Ibu. Jadi ya Bu ya, masalah Ibu ini kedisiplinan rekan guru ya Bu ya. Jadi sebelum kita lanjut Ibu ya, jadi tujuan awal yang ingin Ibu dapatkan setelah kita melakukan sesi coaching ini apa Bu? Tujuan saya yaitu saya bisa mencari solusi dari permasalahan guru-guru sehingga kedisiplinan itu lebih ditingkatkan lagi. Oke, berarti Ibu ingin meningkatkan kedisiplinan para guru ya Bu ya. Menurut Ibu pribadi nih Bu, contoh kedisiplinan itu apa saja sih Bu? Ya, kembali lagi Bu, kedisiplinan itu kan hadir tepat waktu, itu contoh kedisiplinan. Kita menaati peraturan sekolah, apalagi sebagai guru penggerak yang saya lakukan sekarang di kelas, itu kita lebih bisa meningkatkan disiplin sekolah. Itu budaya positif ya. Guru harus mencontohkan kepada murid-murid kedisiplinan. Jadi kalau gurunya saja tidak disiplin, ya bagaimana muridnya? Jadi Ibu ingin guru ini disiplin lah gitu Iya, ya. Jadi perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu lihat gitu? Mungkin kalau perubahan yang saya inginkan, yang saya lihat itu ya terutama ya kehadiran ya Bu. Pokoknya kehadiran itu yang paling penting. Puncak dari kedisiplinan yaitu kehadiran, waktu. Kita harus bisa menghargai waktu. Jika kita bisa menghargai waktu, mungkin segala bentuk kedisiplinan lainnya bisa tercapai. Ibu ingin guru-guru itu lebih menghargai waktu Iya. ya. Nah, Ibu rasa sekolah Ibu ini kehadiran gurunya itu berada pada skala berapa saat ini? Dan Ibu ingin meningkatnya nanti ke skala berapa biar lebih bagus lagi gitu. Kalau menurut saya Bu, mungkin untuk situasi atau kondisi saat ini, sekolah saya itu mungkin ada di level 5 Bu. Jadi Ibu meningkatnya ke berapa? Kalau saya ingin meningkatkannya mungkin ke level 8 lah Bu. Kalau ke level 10 itu paling tidak mungkin ya Bu. Tapi setidaknya 8 adalah perubahan. Jadi mudah-mudahan bisa meningkat Bu ya. Jadi dari percakapan kita ini Bu, menurut Ibu apa sih rencana yang ingin Ibu lakukan? Mungkin rencana awal yang ingin saya lakukan yaitu mungkin berbincang dengan rekan sejawat, mungkin secara face to face membicarakan masalah kehadiran ini, bisa mengatakan keluhan dari orang tua siswa itu. Mungkin itu Bu rencana awalnya. Jadi Ibu bisa berbincang-bincang itu, setelah berbincang-bincang itu Bu, strategi berikutnya apa Bu rencana itu? Maksudnya strategi? Ya Bu, jika rencana ini tidak bisa berjalan dengan baik, mungkin saya akan membuat satu strategi, yaitu saya akan menemui kepala sekolah. Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah keluhan dari orang tua
mungkin kita bisa mengadakan rapat begitu, kita bisa di rapat itu kita bisa mengundang orang tua murid, mengundang komite, kita akan membicarakan terkait kedisiplinan guru, dan mungkin orang tua daripada siswa itu bisa menyampaikan keluhannya. Mungkin dari kegiatan ini bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Ya, berarti ibu ingin menemui kepala sekolah tadi, berarti membuat rapat lah Ya, ya, membuat rapat. Jadi nanti siapa tuh yang bisa mendukung ibu, menguatkan ibu lah pada saat kegiatan itu tadi? Mungkin kalau untuk saya Bu, lebih menguatkan, tapi yang terutamanya yang saya perlu dukungan kepala sekolah. Kepala sekolah Ya, dukungan kepala sekolah yang harus saya dapatkan. Yang kedua mungkin saya lebih ke rekan guru saya yang bertempat tinggal di daerah yang sama. Karena keluhan itu bukan hanya datang dari orang tua, kami antar guru juga mengeluh. Iya. Karena kan kita kasihan sama anak-anak. Lagi pula kita tidak bisa membagi waktu. Saya harus masuk ke kelas ini nggak bisa, bukan karena tingkatan kelas kita berbeda. Itu jadi ibu akan ini ya, minta tolong kepada berbagi rekan sejawat dan juga kepala sekolah ya Bu ya. Nanti Bu kira-kira kapan tuh ibu akan mulai melakukan itu? Insya Allah Bu secepatnya, karena bisa kita lihat sekarang di awal semester itu mungkin kehadiran bisa lebih ditingkatkan lagi, kedisiplinan ya, boleh dikatakan di awal baru kita harus melakukan perubahan baru, setidaknya kedisiplinan kehadiran. Jadi ini sudah punya rencana, ibu sudah tahu kapan strateginya, ibu ya ibu sudah dapat siapa yang bisa menolong ibu nanti. Kira-kira nanti ke depannya rencana tidak lanjut ibu itu seperti apa? Mungkin lebih ke kepala sekolah atau rekan sejawat saya, mungkin gini Bu, ada melakukan monitoring atau tindak lanjutnya gini, setiap guru yang tidak hadir atau terlambat itu harus melapor, memberitahu apa akibat dari keterlambatannya. Harus ada konsekuensinya Bu, karena tidak bisa dibiarkan berlalu seperti itu. Konsekuensi dari setiap tindakan Ya. gitu ya Bu ya. Saya rasa ibu kita sudah dapat solusinya ya Bu ya, dari percakapan kita tadi, dari awal hingga akhir apa yang kita bincang-bincangkan. Saya mau nanya ibu, sebelum kita menutup acara coaching kita ini, menurut ibu nih bagaimana perasaan ibu saat ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang, karena lega, plong, karena bisa berbagi permasalahan dan bisa mendapatkan solusi. Jujur ya Bu, mungkin permasalahan ini tidak bisa saya bagi dengan rekan sejawat, karena yang melakukan kesalahan itu rekan. Jadi saya selama ini agak terbeban dengan permasalahan ini. Tapi dengan melakukan kegiatan coaching ini saya agak merasa lega karena bisa berbagi masalah. Oke Bu ya, alhamdulillah sekarang ibu sudah berbagi, sudah merasa lega. Berarti nanti boleh ya Bu ya saya tanya gimana nanti kita calling lagi, bagaimana tindak lanjutnya, apakah berhasil Bu ya, kita hubungi lagi ya Bu ya, boleh ya, saya nggak sabar lagi nih gimana hasilnya ya Bu ya. Mungkin itu saja ya Bu ya sesi kita coaching pada hari ini. Terima kasih karena telah memilih saya. Sampai di sini saja, kita bertemu lagi di kesempatan ya Bu. Nanti saya akan mendengarkan lagi cerita ibu. Terima kasih Bu telah menjadi coach bagi saya, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Amalia, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya kepada Ibu Megawati. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu dari hasil coaching tadi. Yang pertama, apa saja ini Bu yang Ibu lakukan berkaitan dengan coaching? Apakah sudah sesuai Bu dengan indikator? Sudah Pak, sudah sesuai dengan alur kita dan prinsip
coaching karena coach saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik. Nah, memang benar Bu ya. Setelah saya amati tadi, Ibu dalam melakukan coaching terhadap Ibu Mega sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Ibu juga sudah mendengarkan secara penuh dengan rasa dan memang terlihat bagus Bu ya, karena Ibu Megawati sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin kembangkan Ibu dari proses coaching tadi sebagai coach itu apa Bu? Yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh Pak. Tadi saya sudah mencoba mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi saya ingin lebih kembangkan lagi selanjutnya untuk kehadiran penuh Pak ya, agar saya lebih fokus. Kemudian saya juga ingin mendapatkan pengalaman coaching lagi dengan orang yang berbeda, apakah itu dengan orang lain atau dengan rekan sejawat. Saya ingin melakukan pengalaman itu juga, melakukan coaching kembali. Baik, jadi merasa tertantang Ibu ya, dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda dengan orang yang berbeda juga. Iya. Ya. Semoga dari proses coaching tadi Bu bisa menambah pengalaman Bu ya. Iya. Dan bisa menuntun rekan-rekan kerja untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Baik Bu, sekian. Terima kasih Ibu Amalia sudah bersedia saya observasi. Ini juga bermanfaat Bu bagi saya sebagai observer untuk pengalaman saya lah untuk pengembangan kompetensi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.